Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Kita lanjutkan membaca kitab Mudzakkirah al-Aqidah al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Sampai di halaman 33 di pembahasan tentang nas-nas sifat salbiyah ya. Dalil-dalil atau teks-teks ayat Al-Qur'an atau hadis ya. Kayaknya sini nggak ada hadis ya. Teks Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya ada sifat yang dinafikan, sifat salbiyah. Kemarin terakhir sampai di yang dinafikan adalah anak, ya. Mengangkat anak dan ta'addud al-alihah, berbilangnya sesembahan. Sampai di wa minha qauluhu itu ya. تعالى فإنما حرم ربي وتشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله تعالى وهذه محرمات خمس أجمعت عليها الشرائع وفيها إثبات حكمة وإثبات غيرة له لأنه حرم هذه الأمور. ومعنى قوله ما لم ينزل به سلطانا أي ما لم ينزل به دليلا وهو قيد ببيان الواقع لأنه لا يمكن أن يكون الدليل على الإشراك بالله وعلى هذا فلا مفهوم له. Baik, barakallahu terus terus. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ilmihi fi daril amin. Wa minha, dan diantara dalil-dalil atau nas-nas yang menunjukkan sifat salbiyah adalah qauluhu ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Katakanlah, hanyalah Rabbku mengharamkan satu fawahish, perbuatan keji. Fawahish itu perbuatan dosa yang secara fitrah manusia itu akan merasa nggak suka, jijik sama fahisha. Jadi nanti beda sama al-isma. Kalau isma itu dosa, tapi kalau fawahish itu perbuatan keji, perbuatan yang menjijikan, gitu. Zina, gitu. Ma dhahara minha wa ma batan. Sehingga hanyalah Rabbku mengharamkan perbuatan keji, ma dhahara minha wa ma batan, baik yang nampak maupun yang tersembunyi, wal ithma, dan perbuatan dosa, wal baghya bi ghairil haq, dan perbuatan zalim tanpa hak, wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultanan, dan kalian berbuat syirik kepada Allah pada sesuatu yang tidak Allah turunkan dalil atasnya, wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian mengatakan atas nama Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui, tidak kalian punya ilmunya. Kemudian kata beliau, wahadil muharramatu al-khamsu, 5 keharaman ini, berbuat fahisyah, berbuat dosa, berbuat zalim, berbuat syirik, berkata tentang Allah tanpa ilmu. 5 perbuatan ini ajma'at 'alaiha syara'i'u, itu syariat sepakat atas keharaman, seluruh syariat. Wa fiha, dan di dalam ayat tadi itu ada isbatul hikmah, ada penetapan sifat hikmah. Dari mana? Dalam pengharaman. Allah tidaklah mengharamkan sesuatu melainkan karena
hikmah. Wa itsbatul ghairati lahu, dan juga penetapan sifat ghairah, cemburu bagi Allah. Dari mana? Dari kalian berbuat mengadakan atau berbuat syirik pada Allah. Wa annahu harrama hadhil umura, dan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perkara-perkara ini. Kemudian wa makna qaulihi, dan makna firman Allah Subhanahu wa taala, malam yunazzil bi sultanan, kalian berbuat syirik pada sesuatu yang tidak Allah turunkan petunjuk, tidak Allah turunkan dalil kepadanya. Ai malam yunazzil bi dalilan, pada sesuatu yang Allah tidak turunkan dalilnya. Wa huwa qaidun li bayanil waqi'. Malam yunazzil bi sultanan ini kan keterangan. Wa antusyriku, kan bunyinya itu gimana? Wa antusyriku billahi malam yunazzil bi sultanan. Kalian berbuat syirik kepada Allah malam yunazzil bi sultanan, pada sesuatu yang tidak Allah turunkan dalil. Kalau keterangan ini hilang, kalian berbuat syirik kepada Allah, itu namanya mutlak. Tapi ini ada keterangannya, malam yunazzil bil sultanan, yang tidak Allah turunkan dalil. Berarti kalau ada dalilnya boleh nggak? Iya, ini kan namanya qayyid. Ini namanya kan keterangan tambahan. Tapi keterangan tambahannya libayanil waqi', untuk menjelaskan realita, untuk menjelaskan kenyataannya. Kenyataannya berbuat syirik itu memang nggak ada dalilnya. Nggak akan pernah ada dalilnya. Bukan untuk memberikan qayyid, bukan untuk memberikan keterangan, oh berarti kalau ada dalilnya boleh, enggak. Tapi keterangan tambahan ini untuk menjelaskan realita. Ini yang disebut dengan sifatun kasyifah. Sifat yang pasti melekat. Sifat yang pasti melekat. Qayyid yang pasti melekat. Jadi nggak ada mafhumnya. Makanya gimana kita? Li'annahu la yumkinu an yaqumat dalilu 'ala al-isyraki billah. Karena tidak mungkin ada dalil untuk membenarkan syirik kepada Allah. Wa 'ala hadza, dan berdasarkan ini, fala mafhuma lahu, maka ayat ini nggak ada mafhumnya, nggak ada pemahaman kebalikannya. Oh berarti kalau ada dalilnya boleh dong berbuat syirik, nggak ada. Jadi la mafhuma lahu itu nggak ada pemahaman kebalikannya. Gitu. Terus kemudian ini syabbahuhu mu'attilatu. Mu'attilata. Nafau. Bihujajin batilatin. Zikri hadil ayati. Baik, barakallahu. Kemudian kata Syekh Utsaimin, wa fi hadil ayati, dan dalam ayat tadi itu terdapat bantahan. Sebenarnya ada bantahan kepada dua golongan. Yang pertama, raddun alal musyabbihah, bantahan kepada golongan musyabbihah, orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Dari mana? Fi qaulihi, itu dalam firman Allah, wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bi sultana, dan kalian berbuat syirik kepada Allah pada sesuatu yang tidak Allah turunkan petunjuk. Kenapa? Li'annal musyabbihata, karena orang berbuat syirik, terutama syirik kubur itu ya, mengangkat perantara, itu awalnya karena menyamakan Allah dengan makhluk. Mereka menyamakan Allah, bahwa kalau berdoa langsung sama Allah nanti nggak bisa, kejauhan gitu kan. Harus pakai perantara, sebagaimana raja-raja di dunia punya perantara, punya punya orang dekat, punya orang dalam, lewat orang dalam. Nah, makanya di sini dikatakan li'annal musyabbihata, karena golongan musyabbihah, orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, asyraku bihi, mereka berbuat syirik kepada Allah, haitsu tatkala syabbahuhu, mereka menyamakan Allah bi khalqihi, dengan makhluknya. Mereka bilang kalau nyembah Allah langsung, berdoa kepada Allah langsung, susah nyampainya, harus pakai orang dalam. Sama kayak ente minta kepada gubernur, kepada wali kota, langsung nggak bakal nyampe, harus pakai orang dalam. Itu musyabbihah.
Ini musyabbihah yang paling musyabbihah gitu ya. Musyabbihah yang jelas. Wa fiha, dan di dalam ayat ini juga terdapat bantahan kepada golongan kedua, yaitu raddun alal mu'attilah. Golongan mu'attilah yaitu orang-orang yang menafikan sifat. Menafikan sifat. Atau orang yang mengosongkan nama dari sifat. Mengosongkan makna dari sifat. Fiha raddun alal mu'attilati fi qoulihi ta'ala, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan kalian berkata tentang Allah sesuatu yang tidak kalian ketahui. Li'annal mu'attilata, kenapa? Karena golongan mu'attilah qalu 'alallahi ma la ya'lamun. Mereka berkata atas nama Allah sesuatu yang enggak mereka tahu. Haitsu, yang mana atau tatkala nafau sifatihi, mereka nafikan, mereka tolak sifat Allah anhu, dari Allah, bihujajin batilatin, dengan hujah yang batil. Jadi mereka kosongkan nama dari sifat, menafikan sifat dari nama. Wa hadza huwa wajhu munasabati dzikri hadhil ayati fil aqidah. Dan inilah sisi menyebutkan ayat ini dalam bab akidah. Padahal kan ayatnya ini sebenarnya berbicara tentang fikih ya. Apa saja yang diharamkan? 1, berbuat fahisyah, berbuat zina. 2, berbuat dosa. 3, berbuat zalim. 4, berbuat syirik. 5, berkata tentang Allah tanpa ilmu. Ini kan ayat-ayat keharaman. Kenapa disebut dalam bab akidah? Ini kesesuaiannya tadi. Terus selanjutnya. Al-ulu zat. Nah, iya belum. ومن الكتاب قوله تعالى العزيز العظيم بنقول في قوله صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء وتقارب الناس Jariyata. سألنا أين الله قال في السماء يمكن علينا من قال بسبيلنا Taktikha. Baik, barakallahu fiik. Sampai selesai. Kemudian kita masuk pada pembahasan sifat selanjutnya. Jadi sifat subutiyah lagi. Kalau sifat salbiyah tadi, sekarang sifat subutiyah. Yaitu apa? Sifat al-ulu, sifat tinggi. Al-ulu wa aqsamuhu. Ulu dan jenis-jenisnya. Al-ulu, sifat ulu itu maknanya al-irtifa'u, naik tinggi di atas, ketinggian Allah, sifat ketinggian Allah. Kemudian kita bilang waqsamu uluwillahi ta'ala salah satu. Dan pembagian sifat ketinggian Allah itu ada 3. Ada 3 jenis. Yang pertama adalah ulu zat, ketinggian zat. Dan ini yang diingkari oleh banyak orang. Ulu zat. Wa maknahu, dan maknanya adalah anallaha bidzatihi fawqa khalqihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan zatnya itu di atas seluruh makhluk. Yang kedua ulumul qadri, ketinggian kedudukan. Wa maknahu, dan maknanya adalah anallaha dzu qadrin azimin. Allah Subhanahu wa taala pemilik kedudukan yang agung. La yusawihi fihi ahadun min khalqihi. Tidak ada seorang pun, satu oknum pun dari makhluknya yang menyamai Allah dalam ketinggian kedudukan. Wala ya'tarihi ma'hu naqsun, dan tidak mengenai ketinggian Allah itu bersama dengan Allah naqsun, kekurangan atau cacat. Itu maha tinggi. Karena ada orang yang tinggi mulia kedudukannya tapi ada cacatnya. Tapi kalau Allah tidak diikuti dengan sedikit pun cacat. Yang ketiga uluwul qahri, ketinggian kekuasaan. Wa maknahu, dan maknanya adalah anallaha ta'ala qahara jami'al makhlukati.
Allah Subhanahu wa taala menguasai seluruh makhluk. Wala yakhruju ahadun minhum an sultanihi wa qahri. Tidak ada seorang pun dari makhluknya itu keluar dari kekuasaannya, bisa keluar dari kekuasaannya dan ya kekuasaannya, kerajaan dan kekuasaan. Jadi nggak ada yang bisa, oh iya saya pensiun jadi hamba Allah gitu. Ada nggak bisa? Nggak bisa, saya keluarlah dari hamba Allah. Saya jadi cari hamba yang lain, nggak ada. Ini menurut sebagian ulama terbagi menjadi tiga. Sebagian ulama yang lain membaginya menjadi dua, dan ini lebih gampang. Yang pertama ulu zat, yang kedua ulu sifat. Nah, gampang ya. Ulu zat, yang kedua ulu sifat. Ulu sifat itu nanti dalamnya ada ulu qadar, ada ulu qahr, dan seterusnya. Lebih mudah ya. Kemudian beliau menyebutkan tentang dalil sifat ulu. Kata beliau, wa adillatul uluwi, dan dalil-dalil tentang sifat ulu adalah Alkitab, wa sunnatu, wal ijma', wal aqlu, wal fitrah. Nanti akan disebutkan 5. Alkitab, as-sunnah, ijma', akal, fitrah. Yang pertama dulu, wa faminal kitabi, dan dalil dari Al-Quran, qauluhu ta'ala, di firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa huwal aliyyul azim, dan Allah maha tinggi lagi maha mulia, lagi maha agung. Al-Ali itu namanya, sifatnya al-ulu. Al-Ali itu namanya, sifatnya al-ulu. Kemudian dari sunnah, wa minas sunnati qauluhu ta'ala, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dari as-sunnah adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbanallahu alladzi fis sama'. Wahai Rabb kami, Allah yang ada di langit. Fis sama' nanti ada pembahasannya. Fi di dalam makna ini, fi-nya maknanya apa? Berpiyahkah, alakah, dan seterusnya. Nanti ada. Wa iqraruhu, kemudian dalil yang kedua dari as-sunnah adalah takrirnya Nabi. Takrir itu kan, persetujuan gitu ya. Persetujuan Nabi al-jariyah terhadap budak perempuan. Jadi kan dalil apa namanya as-sunnah itu kan ada qaulnya Nabi, ada fi'ilnya Nabi, ada ikrarnya Nabi, ada takrirnya Nabi, penetapan. Ada orang ngomong begini, ada orang berkata begini, ada orang berbuat begini, Nabi diemin. Persetujuan Nabi terhadap jariyah, budak perempuan, hina sa'alahu. Ketika Nabi bertanya kepada budak tersebut, Ainallah. Ini apa namanya hadis yang sangat terkenal. Ainallah, di mana Allah? Qalat, budak perempuan mengatakan, fis sama, di langit. Fis sama nanti kita lihat maknanya apa. Ada di pembahasan setelah ini. Falam yunkir alaiha, dan Nabi tidak mengingkari si budak perempuan tersebut. Bal qala li sayyidiha, bahkan Nabi berkata kepada tuannya, "Atikha, bebaskan dia, fa innaha mu'minatun." Sesungguhnya dia seorang mukminah. Kemudian yang kubu harus ya, oh, yang kubu. Kemudian kata beliau, wa fi hajjatil wada, masih dalil dari as-sunnah tentang sifat ketinggian Allah. Dan ketika haji wada, asyhadan Nabi sallallahu alaihi wasallam rabbahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersaksi kepada Rabbnya ala iqrari ummati, atas pengakuan umatnya beliau bil balad, tentang beliau sudah menyampaikan risalah. Ya. Apa namanya Nabi waktu haji wada kan ngomong gitu, bukankah saya sudah menyampaikan risalah? Kemudian waja'ala yarfa'u asbahu. Kemudian Nabi menjadikan apa namanya jarinya, menunjuknya, mengangkat jarinya ila sama, ke langit. Tsumma yankibuha, kemudian yankubuha. Ini faedah dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Tsumma yankubuha. Jadi taknya bukan yan kutu tapi yan kubu. Yan kubu itu habis begini terus berisyarat ilan nas, kepada orang-orang, wa huwa yaqul,
dalam keadaan beliau mengatakan Allahumma syahid, ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikan. Wa ammal ijma'u, adapun dari ijma' ala uluwillahi, dari ijma' atas sifat ketinggian Allah, fahuwa ma'lumun baina salaf, maka itu telah diketahui di kalangan para salaf. Salaf ijma' bahwasanya Allah punya sifat uluwudzat. Falam yu'lam anna ahadan minhum qala bi khilafihi, dan tidak diketahui bahwasanya ada seorang pun dari para salaf berkata tentang kebalikannya. Kemudian amal aku uluwa sifat kamal. Terus wa amal mafturun على الإيمان بالله فإذا إذا دعا ربه وقال يا ربي lam yansarif لم ينصرف قلبه إلى السماء الذي أنكره الجهمية من أقسام العلوم بالذات ونريد wa narudu alaihim. عليه الإثبات. Baik, kemudian kata beliau wa amal aklu, adapun dalil akal, fali anna uluwa sifatu kamali. Dalil akal Allah punya sifat ulu karena sifat ulu itu sifat sempurna. Sifat sempurna, ketinggian maha tinggi itu sifat sempurna. Wallahu subhanahu mutasifun bikulli kamalin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala disifati dengan semua sifat sempurna, sifat kesempurnaan. Di bawah itu rendah, ya apa namanya, sifat jelek gitu kan, di bawah. Nanti duduk di bawah gitu kan, yang lain duduk di atas. Itu penghinaan. Bahwa jaba subutul ulu wilahu, maka wajib menetapkan sifat ulu bagi Allah. Kenapa? Karena secara akal ulu, ketinggian itu, maha tinggi itu sifat sempurna. Wa amal fitrah itu adapun dalil dari fitrah, fa inna kulla insanin maqturun alal imani bi ilmillah. Maka sesungguhnya semua manusia itu apa namanya, bawaannya itu maqturun, difitrahkan untuk beriman terhadap ketinggian Allah. Walidzalika, oleh karena itulah, idza da'a rabbahu, apabila seseorang itu berdoa kepada Rabbnya, wa qala, kemudian dia mengatakan ya Rabbi, wahai Rabbi, lam yansarif qalbuhu illa ila sama, maka hatinya tidak akan berpaling kecuali ke langit. Orang berdoa ya Allah gitu kan, ya Rabb, mesti ke sana kan, nggak ke situ, nggak ke sana. Itu otomatis. Walladzi ankarahul jahmiyatu min aqsamil ulwi, dan yang diingkari oleh Jahmiyah. Tadi kan ada 3, ketinggian zat, ketinggian qahar, ketinggian qadar. Atau kalau yang 2, ketinggian zat dan ketinggian sifat. Yang diingkari oleh Jahmiyah dari min aqsamil ulu, dari jenis-jenis sifat tinggi adalah ulu zat, ketinggian zat. Ketinggian sifat mereka terima, tapi ketinggian zat mereka nggak terima. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil adilati, dan kita bantah kepada mereka dengan apa saja yang telah lewat dari dalil-dalil. Jadi dalil-dalil tadi ya. Kemudian terakhir istiwa Allahi ala arsyih. Tafsiruhu. Sa waruddu wa araddu. وردوا على أكثره في الماء بما يأتي. الأول أنه كتاب لا تظن بالحق، الثاني أنه كتاب ما يتصنف، الثالث أنه يجري عليه Lawazim. غير الممكن الإلقاء في القرآن
صلى الله عليه هو بأعظم مخلوقات الله الحمد وجاء النبي صلى الله عليه وسلم أن قال السماوات والأرض Aradu. بالنسبة إلى شفة في Fi falatin. ثلاث الأرض قلنا إن العرش على فضل الثلاث على تلك الخلقة تبارك الله رب العالمين. Baik, barakallahu. Kemudian yang berikutnya adalah sifat istiwa. Istiwa Allahi ala arsyihi. Sifat nanti kita lihat makna istiwa. Ada 5 maknanya. Ada 4 ya. Istiwa Allahi ala arsyihi. Istiwanya Allah di atas arsy. Wa makna istiwa illahi ala arsyihi, dan makna istiwanya Allah di atas arsy adalah uluwuhu, tingginya Allah, wa istiqraruhu, dan bersemayamnya Allah alaihi, di atas arsy. Wa qad jaa anisalafi tafsiruhu, dan telah datang dari para salaf tafsir istiwa. Yaitu apa? 1 bil ulu, maknanya ulu, ada 4 ya. 1 ulu, tinggi, istiqrar, bersemayam, was-su'ud, naik, irtifa, di atas. Was-su'udu wal irtifa'u yarji'ani ila ma'nal ulu. Su'ud, naik, irtifa, di atas, itu kembali kepada makna ulu, tinggi. Jadi 4 tafsiran para salaf tentang makna istiwa. Apa? Tinggi, bersemayam, naik, di atas. 4 itu. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalil firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy, boleh. Yang tinggi di atas arsy, boleh. Yang naik di atas arsy, boleh. Yang irtifa, iya. Dan apa namanya, tinggi di atas arsy. Waqad dzukira fi sab'ati mawadi'a minal Qur'an, dan sungguh telah disebutkan di 7 tempat di dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-A'raf, surat Yunus, surat Ar-Ra'd, surat Thaha, surat Furqan, surat Tanzil, Alif Lam Tanzil, surat As-Sajdah, Alif Lam Tanzil ya. Wal Hadid, dan surat Al-Hadid. Wa aruddu ala man fassarahu bil istila'i wal mulki bima ya'ti. Dan aku bantah atas orang yang menafsirkan istiwa dengan istilah dan menguasai bima ya'ti, dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, annahu khilafu dhahirin nas. Istiwa itu artinya menguasai, menyelisih dhahir nas. Kenapa? Karena istiwa tidak ada yang menafsirkan menguasai. Mulk, enggak ada. Yang kedua, annahu khilafu ma fassarahu bihi salaf. Dosa itu menyelisih apa yang ditafsirkan oleh para salaf. Yang ketiga, annahu yalzamu alaihi lawazimu batilatun. Bahwasanya menafsirkan istiwa dengan istilah dan mulk itu melazimkan lawazim yang batil, mengharuskan konsekuensi yang batil. Itu sudah pernah kita bahas di Qaidul Muslah. Kemudian sekarang pembahasan tentang al-arsh. Lawazim batilnya apa, kita sudah bahas di Qaidul Muslah. Arsh lughatan maknanya secara bahasa sarirul mulki al-khasibi. Sarirul malik ya, bukan mulki. Sarirul maliki al-khasibi. Singgasana raja. Tempat tidur, tempat duduknya raja yang khusus. Wa syar'an, sedangkan secara syara makna arsy itu adalah mastawallahu 'alaiha, sesuatu yang Allah istiwa di atasnya. Arsy seperti apa? Nggak ada yang tahu. Secara bahasa sarirul malik. Wa huwa min a'dhami makhluqatillah. Dan arsy ini termasuk sebesar-besarnya makhluknya Allah. Bal a'dhamu ma 'alimna minha. Bahkan makhluk yang paling besar itu arsy. Makhluk yang paling besar itu arsy, makhluk yang paling afdol itu Nabi Muhammad. Makhluk yang paling besar itu arsy, makhluk yang paling afdol Nabi Muhammad. Waqad ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dan telah datang dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
mas samawatu sab'u wal arduna sab'u binisbati ilal kursi, tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah. Kursi kemarin apa? Secara bahasa tempat naruh kaki. Secara bahasa tempat naruh kaki. Kalau ada apa singgasana raja itu ada tempat naruh kaki. Itu namanya kursi. Bukan kursi itu, bukan. Secara bahasa. Tidaklah langit yang 7 dan bumi yang 7 dibandingkan dengan kursinya Allah, melainkan kahal kotin bagaikan apa namanya cincin ulqiyat fi falatin minal ard yang dilemparkan di padang pasir. Wa inna fadlal arsy alal kursi, dan sesungguhnya apa namanya besarnya arsy dibandingkan kursi itu kafadlil falati alatil kal halqati. Itu sebagaimana besarnya padang pasir dibandingkan dengan apa namanya cincin tadi. Tabarakallahu rabbil alamin. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.